Kita mohon juga Ustadz Slamet Arif bisa tetap segar, tetap jernih karena saya relatif akan memberikan kejutan-kejutan pertanyaan, jadi jangan kaget. Jadi urusan berikutnya buat pemirsa, kita akan masuk yang agak bernuansa romantis gitu ya. Ustadz Slamet Arif, ingat nggak pertama kali mendengar atau melihat orang yang bernama Alfian Tanjung? Siapa sih itu dia gitu ya? Mungkin boleh jadi kan, walaupun ternyata antum tuh adik saya kan, kalau dari cerita tahun 98 tuh saya sedang S2 loh di UNJ. Dan saya itu waktu itu masih pakai ikat kepala IMM karena memang waktu itu saya kan termasuk senior dan bahkan saya pernah menjadi ketua vokal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Selatan. Itu kan di IMM itu ada alumninya itu. Tapi mungkin yang ingin saya dengar seorang Ustadz Slamet Arif yang secara posisional ya adik, tapi tentu di sini sahabat dan mungkin nggak saya boleh sebut guru saya juga. Ustadz Slamet, kapan pertama kali mendengar, melihat, atau mungkin cek gitu, Fian ini siapa ya? Terserah aja, silakan. Antum mungkin nggak ingat kelana nih kata Ustaz. Ana pertama kali ngelihat antum itu, antum menggantikan almarhum Kiai Haji Ahmad Sumargono. Antum ketika itu kader P3. Saya di kampus Titi Jantung di Sudirman ada acara tablik akbar. Salah satu pembicaranya Pak Ahmad Sumargono. Beliau berhalangan hadir. Antum menjadi badalnya Pak Ahmad Sumargono ketika itu. Antum masih langsing. Ya. Sekarang langsung. Sekarang udah langsung. Ya. Nah, di situ Ana pertama kali ngelihat antum dan dengar ceramah antum. Pertama kali bertatap muka ya. Itu kan. Antum waktu itu kader P3. Waktu itu kan Ana dengerin gitu kan ceramahnya. Wah, Ana ketika itu masih mahasiswa Ustaz. Antum udah senior saya tuh. Saya akuin betul antum kakak kelas saya. Luar biasa semangatnya ya. Salah satu yang menjadi inspirasi saya untuk berjuang juga ceramah antum ketika itu. Ya kan? Bahwa kalau kita ingin berubah, ya kita harus merubah diri kita, merubah cara pandang kita. Ya kan? Termasuk dalam perpolitikan ketika itu. Gitu kan. Nggak boleh buta politik, harus melek politik. Itu 99 kalau salah. Antum udah bicara itu ketika itu. Anda nyimak isi antum dari alam lahir. Nah, itu kesan pertama begitu menggoda. tapi memang saya kalau boleh dibilang pernyataan antum ini membuat saya ya pertama minta maaf kali ya. Karena sebenarnya saya kemudian dengan antum itu kan baru dengar itu setelah relatif tahun 2000-an deh. Iya. Karena saya kan memang dengan setelah apel akbar di Senayan baru kemudian ikatan itu Ana muncul lagi. Bertemu lagi di Senayan ketika itu Ustaz. Ya masalah PKI juga. Ya karena saya punya tanda tanya besar ketika Habib Rizik itu sering apa-apa menggaransi nama Slamet Arif. Kalau dalam hati kecil saya, siapa nih bocah ya? Kayaknya dibanggain banget gitu-gitu. Terus terang aja saya bilang, ini siapa sih dia gitu. Nah, jadi saya terjawab bahwa antum adiknya Ustadz kita. Oh ini berarti satu poin sendiri. Yang kedua, memang dari aspek kualitas SDM-nya juga layak untuk dibanggakan dan layak untuk digaransi. Nah, kita masuk ke bagian berikut untuk sesi ini. Apa yang bisa antum berikan clue ya terhadap seorang Alfian? Bagian-bagian apa yang mungkin ingin dianjurkan agar lebih diperkaya? Kan kalau soal ke-PKI-an udah jelas lah gitu ya. Mungkin bagian-bagian yang lain karena memang saya kan juga spesialisasi menjelaskan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Mungkin antum ingat waktu salah satu Munas FPI pun saya buat tulisan. Artinya saya punya kebiasaan menulis dengan berbagai hal yang pada tingkat tertentu kalau mau jujur bisa menginspirasi bagi yang mau jujur membaca. Tapi di sisi lain kan memang juga saya mungkin perlu mendengar karena melihat yang paling baik itu mendengar dari orang-orang yang mungkin hubungannya sangat baik sebagai sahabat atau orang yang membenci kita, yang dia akan banyak menyebutkan aib-aib kita secara banyak. Tapi mungkin tidak itu yang saya maksud sebagai sahabat, sebagai adik. Mungkin ada peran-peran yang juga perlu saya perkuat sehingga
pedang kesaktian babat PKI ini akan dipakai di saat yang tepat, di momen yang tepat. Tapi yang lain-lainnya menurut Ustadz Slamet Mahrif ini perlu juga. Apakah perlu pakai seragam? Kan saya nggak pernah pakai seragam. Gimana Ustadz? Jadi kebetulan Ustadz, kita satu kampus waktu itu ya, sehingga mahasiswa antum juga mahasiswa saya ketika itu, sehingga saya juga sering dengar tentang nama antum, termasuk kegiatan antum, ya kan. Antum orang yang istiqomah dalam mengkader, ya, terutama dalam pergerakan mahasiswa. Apalagi masalah komunis itu antum udah istiqomah banget dah. Dan ini yang harus dicontoh, istiqomah, karena istiqomah itu bisa mengalahkan 1000 karomah. Kalau kita mengejar istiqomah, karomah bisa dapat. Tapi kalau antum mengajar karomah, belum tentu istiqomah antum dapetin. Iya. Jadi satu istiqomah bisa mengalahkan 1000 karomah. Ya. Nah itu yang anak selalu sama antum. Sampai sekarang jejak istiqomah dalam urusan pembentangan umat akidah tentang komunis. Nah yang membedakan Ustadz, alafun Ustadz, yang membedakan ini kata mahasiswa kita. Ya, mungkin antum pernah dengar atau enggak. Bedanya Ustadz Alfian Tanjung dengan Ustadz Slamet Mahrif, ya kan, versi mahasiswa. Kalau saya bisa pakai baju apapun, kalau antum nggak bisa. Itu kata mereka. Kalau saya bisa pakai peci putih, bisa pakai belangkon, bisa pakai topi, bisa pakai imamah. Kalau antum nggak bisa, kata mereka. Artinya ada satu sisi dari karakter, kalau saya bisa ngayun kemanapun gitu Ustaz, ya kan. Kalau Ustaz Alfian pokoknya kalau urusannya ini ya udah ini gitu kan, nggak goyah kata mereka. Nah ini juga masukan buat antum. Iya. Ustaz kalau bisa balik ke kampus Ustaz, walaupun mungkin kampusnya berbeda dengan yang dulu ya. Kenapa banyak adik-adik mahasiswa yang nggak tahu pergerakan. Kalau kita tidak bisa memberikan informasi kepada mereka, siapa lagi Ustaz? Apalagi kurikulum, nggak ada masalah komunis PKI. Kalau antum nggak masuk lagi nih Ustaz, ya kan? Mereka kader loh. Ya, jangan-jangan antum ikut andil. Kenapa mahasiswa nggak turun sampai ini? Karena antum nggak ngajar lagi, jangan-jangan. Gawat ini. Ayo. Kalau dulu antum ngajar masih ada punya semangat nih. Nah itu juga evaluasi Ustaz. Baik, saya pikir apa yang disampaikan Ustaz Slamet Mahrif, pilihan saya adalah sam'an wa ta'atan sadaqta. Terima kasih kepada Ustaz Slamet Mahrif. Kita akan coba mendalami sedikit lagi beberapa proses. Masih lama nih Ustaz, saya pikir udah break aja. Satu lagi, ada nggak kira-kira yang relatif menurut Ustaz Slamet perlu saya tambahkan grade-nya gitu, sehingga kesaktiannya nggak nanggung nih. Kan ini kan kita kan tokoh-tokoh Islam ini kan boleh dibilang, sebutlah misalnya kalau dalam konteks ini kan ya, podcast dari kelompok gerakan Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar, gerakan ideologis, belum ada yang jadi raja. Ya, yang jadi raja yang ngomongnya aneh-aneh, yang letak-letuk gitu kan. Kita perlu nih, apakah mungkin USM channel dulu atau UAT channel dulu, kita kalau bahasa Betawinya nih perlu saling ngegedein atau gede bareng-bareng, karena mungkin ini penting, karena menurut saya perlu ada yang jadi ininya nih, jadi apa? Memang kita ya kalau tidak untuk ada itu, apa kita perlu konfigurasi atau gimana nih pendapat antum? Supaya kalau enggak kita lama nih. Kalau saya sih Ustaz, dari sejarah yang ada baik dalam Al-Quran maupun sejarah-sejarah perjuangan, setiap kelompok atau orang yang menegakkan kebenaran itu bukan jadi raja Ustaz, tapi mengalahkan raja. Nabi Musa nggak jadi raja, tapi Nabi Musa dengan pertolongan Allah bisa mengalahkan Fir'aun yang kuat dan gagah seperti itu. Nabi Ibrahim nggak jadi raja, tapi bisa mengalahkan Namrus dengan mujizatnya. Rasulullah bukan seorang raja, tapi bisa menaklukkan kepala-kepala suku yang ada di Jazirah Madinah. Dan juga bukan orang terkaya ya. Dan bukan orang terkaya Ustaz. Artinya setiap kita menegakkan kebenaran pasti resikonya memang banyak hambatan dan tantangan, itu pasti, itu sunatullah. Jadi kalau menurut saya tetaplah dengan jalur itu, gitu kan. Insya Allah justru kitalah yang diamanahkan oleh Allah untuk mengalahkan raja-raja siapapun yang zolim kalau kita istiqomah
ikhlas berjuang karena Allah. Ya, baik pemirsa, kita sampai di kalimat penutup. Mungkin ini khususon. Kalau tadi kan tafsiran ya setelah melihat, dan saya tentu pilihannya adalah menerima dan menjadikan sumber belajar. Secara subjektif, secara reflektif, secara spontan ataupun mungkin bukan spontan juga. Apa nih nasihat Ustadz Slamet Ma'arif buat Alfian Tanjung? Kan kita tidak bisa memungkiri tawasobil haq, tawasobil sober, wa tawasobil marhamah. Artinya nasihat itu kan tamfaul mu'minin, dia kebutuhan orang-orang yang beriman. Tidak berarti orang tua harus memberi nasihat terus. Sekali-sekali orang tua perlu mengumpulkan anak-anaknya untuk mendengar anaknya menasihati orang tua. Bisa begitu tanpa, bukan sebuah keharusan, tapi boleh begitu. Nah, karena hari ini saya sudah datang, saya sudah bertamu, dan mungkin juga saya mohon dengan segala kerendahan hati dalam konteks kehangatan persahabatan kita. Apa nih secara spesifik nasihat untuk saya agar saya yang katakanlah lebih tua sedikit, kalaupun nanti saya meninggal dunia, saya sampai pada frame husnul khotimah gitu. Amin. Nah, gimana nasihat Ustadz Slamet buat saya? Ahi, buat antum, buat ana juga yang pertama nasihat. Mudah-mudahan perjuangan kita tetap istiqomah dan hanya mengharap ridho Allah. Amin. Ikhlas. Itu buat ana, buat antum juga nasihatnya. Yang kedua, antum itu udah konsen di urusan komunis yang mereka juga setiap tahun mungkin merubah strategi dan gaya. Nah, sampai saat ini ana belum melihat antum mendirikan Komunis Center. Jadi saran dari ana, antum bikin itu. Antum punya tempatnya, antum punya kurikulumnya yang bisa menampung kader-kader muda untuk didoktrin, diberikan pemahaman, dididik, dilatih bagaimana menanggulangi komunis. Jangan Alfian Tanjung Center, anti komunis center umpamanya. 1 hektar di situ tanahnya Ustadz. Ya kan, ada gedungnya, kurikulumnya jelas, pelatihannya jelas, ajak TNI, Angkatan Darat yang selama ini menjadi musuhnya PKI untuk bersama-sama membangun itu semua. Keren Ustadz. Iya betul. Gagas dari sekarang Ustadz. Saya dukung. Kalau perlu kita carikan sama-sama donaturnya untuk mendirikan Komunis Center Ustadz. Itu yang kedua Ustadz ya. Yang ketiga, jangan tersinggung. Antum itu perjuangannya udah kemana-mana Ustadz. Ya kan? Ya kan? Ikut Rasulullah. Kalau istri pertama udah meninggal, itu istrinya 1, 2, 3. Jadi jangan 1 Ustadz, nambah lagi supaya bisa menopang perjuangan antum Ustadz ya. Itu yang terakhir Ustadz. Tolong dipertimbangkan dan dilaksanakan. Pemirsa, untuk Komunis Center ini satu usulan yang pernah disampaikan dengan sangat tandas dan berulang dari sahabat kita Ustadz Edi Mulyadi, dan dengan pernyataan yang penegasan dari Ustadz Slamet Ma'arif, rasanya ini bagian dari saya untuk melakukan persiapan mungkin daripada yang bersifat softnya, hardnya, mungkin lokasinya, mungkin modulnya, segala macam, termasuk saya memang juga sempat ditegur oleh beberapa direktur pasca sarjana untuk segera menuntaskan S3, ambil kajian sosiologi atau sejarah dan buat disertasi tentang sistem pengkaderan PKI gitu. Supaya dengan adanya pengetahuan bagaimana seorang kader PKI itu dihasilkan, kita bisa langsung melihat. Nah, kalau yang ini berarti cepat. Jadi identifikasinya tertopang oleh proses akademis gitu, tidak sekedar sebuah kontemplasi, sebuah perenungan, sebuah pengalaman subjektif yang mungkin orang akan bilang, itu sih bisa-bisanya si Alfian aja kan gitu kan. Jadi terkoneksikan antara kelembagaan Komunis Center atau anti Komunis Center dengan orang yang memimpinnya Profesor Dr. Alfian Tanjung itu mungkin nanti akan jadi jadi antara kualitas, formalitas, kapasitas ditopang dengan integritas, dia akan menjadi sebuah kerja yang punya daya edukasi yang luas. Saya pikir ini sudah dimulai di Bandung dengan berdirinya gedung pusat ANAS, ya kan? Ustadz Atian M. Ali MA kan sudah punya gedung. Pak Ustadz Atian itu sudah menyiapkan gedung perlawanan untuk gerakan Syiah yang
yang relatif langsung disahkan oleh Wali Kota Bandung kalau nggak salah. Pemirsa yang berbahagia, kita sudah sampai di penghujung akhir. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Ustaz Slamet Ma'arif. Sejak kedatangan di sini kita mendapatkan pelayanan, kita sempat sholat berjamaah sebelum sampai ke sini, dan kemudian kita juga dijamu dengan makan siang dan seterusnya. Kita sudahi Uat bertamu, kita jumpa dengan tokoh-tokoh kita yang lain. Terima kasih Ustaz Slamet Ma'arif. Sama-sama Ustaz. Sampai jumpa di lain kesempatan di medan perjuangan berikutnya. Mungkin nanti saya bisa hadir saat antum dilantik jadi anggota DPR atau antum nanti dilantik jadi menteri apa gitu ya. Nah, nanti saya juga minta antum hadir ketika peresmian gedung anti komunis center. Sekian pemirsa yang berbahagia, saya Alfian Tanjung menyudahi sesi ini, acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.